Selamat pagi anak-anak. Ya. Ketua kelasnya tolong memimpin untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah sarapan dari rumah? Sudah mandi dari rumah? Sudah sikat gigi kah? Sudah. Oke, menjaga kebersihan itu juga penting, menjaga kesehatan juga penting. Adakah yang sakit hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini kita apa? Sehat semuanya. Yang tidak masuk siapa hari ini anak-anak? Haikal kenapa? Sakit. Haikal sakit. Titis kenapa? Titis tidak ada surat keterangan. Oh ya udah. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang oh tadi belum tahu. Ini. Oke, sebentar saya ulang videonya. Ini apa judulnya anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, untuk membuat kefokusan pada pagi hari ini, Bu Nur akan memberikan sedikit ice breaking biar lebih fokus dan tidak ngantuk, lebih bersemangat lagi. Siap? Oke, tepuk dulu kalau gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sikap sempurna. Sikap sempurna. Fokusnya yaitu Bu Guru berkata. Bu Guru berkata, sikap sempurna. Bu Guru berkata, pegang kepala. Bu Guru berkata, pegang pundak. Bu Guru berkata, pegang hidung. Sikap sempurna. Ya, Mas Mul ya. Mas Mul masih bergerak. Bu Guru berkata, sikap sempurna. Oke, alhamdulillah hanya satu anak yang tidak fokus pada pagi hari ini. Teman kita Freddy Mulyo ya, pegang hidung, reti-reti tangannya diturunkan. Oke, siap untuk mengenal perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Akan kita lakukan dulu apa tujuan pembelajarannya pada pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar dan menggunakan media visual berupa gambar hardware dan software, peserta didik dapat menuliskan makna dan nama dari hardware dan software. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan menyimak, peserta didik mampu mengenal sistem komputer secara mandiri dan bernalar kritis. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi hardware, software, dan brainware. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mengamati pemahaman konsep sistem komputer dan dapat menyebutkan contoh hardware dan software
dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara bernalar kritis. Pertanyaannya, Ibu punya pertanyaan pemantik di mana pertanyaan ini akan Ibu gunakan untuk seberapa paham sih anak-anak dalam hal ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran ya. Pertanyaan yang pertama, dapatkah kamu mengoperasikan komputer dengan baik? Dapat tidak? Bila kita praktek di lab TIK, anak-anak bisa mengoperasikan komputer dengan baik ya? Jawabannya apa? Dapat. Nomor 2, coba kita perbaiki. Perhatikan bersama satu unit komputer terdiri dari apa saja satu perangkat komputer itu. Di depan kita bayangkan ada komputer. Kalau kita di lab komputer apa yang kalian lihat? Ada layar, ada monitor, ada mouse, apalagi keyboard, terus ada kabelnya Bu, ya pintar. Terus yang besar ada apa? CPU. Nah, itu adalah perangkat-perangkat di dalam komputer. Kemudian siapa saja yang menggunakan komputer? Mas Lail. Siapa Mas Lail yang menggunakan komputer itu? Yang bisa menggunakan komputer itu siapa toh? Kita Bu. Yang memakai itu ya kalian ya dalam pembelajaran, dalam mengerjakan tugas-tugas. Lanjut, apa manfaat komputer untuk kita? Mas Novan, apa Mas Novan manfaatnya untuk kita komputer? Mas Gibran. Mas Novan jawab 1, Mas Gibran jawab 1. Manfaat komputer, Mas Michael jawab 1. Mempermudah pembelajaran. Mempermudah pembelajaran. Gibran. Mempermudah? Apa? Menyelesaikan materi-materi atau tugas-tugas. Kemudian Nova mempermudah apa? Informasi yang diterima, ya. Kemudian yang kelima, bagaimana komputer bisa dikatakan berfungsi dan dapat digunakan untuk manusia atau kita dalam belajar. Komputer itu dapat berfungsi bila ada 2 hal di dalam komputer itu. Bagaimana? Tadi loh, perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Bagaimana Mas Gibran? Dapat berfungsi dengan baik ya. Michael dilengkapi Michael. Kita ulang. Nomor 5, bagaimana komputer itu bisa dikatakan berfungsi untuk kita semua yang ada di sini? Jika komputer tersebut antara hardware dan software berfungsi dengan baik, maka komputer dapat digunakan oleh manusia. Ya, manusia yang menggunakan komputer itu disebut dengan brainware. Ya, nanti di video pembelajaran akan kita pelajari satu persatu. Untuk ice breakingnya sudah dengan konsentrasi ya. Tadi kita lanjutkan, sekarang Bu Nur akan menampilkan video pembelajaran tentang mengenal perangkat keras dan perangkat lunak. Bentar. Ini adalah komputer. Komputer itu dari bahasa apa? Kita ulang. Nah, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu
Komputer artinya menghitung. Jadi zaman dahulu itu komputer itu hanya digunakan untuk menghitung saja. Kita lanjutkan ya. Nah, dibaca dulu. Komputer adalah yang saling bekerja sama dan memberikan informasi output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. ya, komputer adalah sekumpulan. Silahkan boleh ditulis. Nanti pada saat ada latihan kita sudah punya materinya. Yang pertama, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima input data, atau input, mengolah data, proses, dan menerima informasi berupa data output nanti yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Nanti pulpenmu mana? 7.000. Perang gawa? Sese, 8.000. Ora dimulya ora dilangke loh ya. Sudah selesai menulisnya? Boleh diputus. Coba Mbak Naira dibaca catatannya Mbak Naira. Yang pengertian yang komputer adalah Menerima data, input, mengolah data, proses, memberikan informasi. Oke, boleh. Dari tampilan seperti ini, kalian boleh meringkas sendiri ya. Nggak mau menulis sama seperti yang ada di layar, nggak apa-apa. Kalau mau menyimpulkan, oh komputer itu terdiri dari ini. Nah, dari itu kamu harus paham juga. Nggak harus ditulis plek seperti yang ada di papan. Tapi kalau menulis plek seperti itu, sesuai yang di papan ya nggak apa-apa. Oke, sudah bisa dilanjutkan ini? Saya.
Nah, ini adalah yang kedua keunggulan komputer. Silahkan bisa dicatat. Keunggulan komputer, satu, mampu mengakses cepat dan tepat. Dua, menghasilkan informasi data yang lampau. Kemudian mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi. Selanjutnya mampu menyimpan data yang sangat banyak. Dan yang terakhir mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus. Dari data yang sudah diuraikan, kalimat-kalimat itu bisa kalian buat singkatan, nggak apa-apa, yang penting kalian paham dengan apa yang kalian tulis. Apa? Ibumu yo. Kita lanjutkan ya. Keunggulan komputer sudah paham anak-anak? Sudah ya. Sekarang kita masuk pada perangkat keras hardware. Perangkat keras hardware. Pengertiannya apa itu? Dibaca coba yang di layar. Perangkat keras hardware mesin komputer terdiri atas perangkat keras hardware, penyusun yang mewakili alur input. Jadi hardware itu ada 3. Perangkat apa? 1 perangkat input, 2 perangkat proses, 3 perangkat output. Ya, hardware merupakan komponen sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat dipindahkan. Iya tidak? Hardware di dalam lab TIK, mouse bisa dipindahkan tidak? Bisa. Kemudian keyboard bisa disentuh? Nah, monitor bisa dilihat? Apalagi yang bisa dilihat dari gambar ini? Semuanya bisa ya? Jadi hardware tadi ada 3 macam, apa saja? Halo, hardware-nya ada hardware untuk input, kemudian untuk proses, kemudian untuk output. Misalkan kita ngetik mau membuat puisi, yang kemarin disuruh membuat puisi apa? Tentang perundungan. Judulnya misalnya puisinya kita ketik bullying. Ngetik nganggo apa anak-anak inputnya? Dan keyboard. Kemudian tulisan itu diproses oleh perangkat CPU-nya komputer. Kemudian mau ngeprint untuk outputnya, ya. Kemudian kita klik perintah print. Dari printer keluar apa?
Kalau ngeprint kertas ya Mbak Feby, keluar kertas. Kita pindah ya ke selanjutnya. Ciri-cirinya hardware apa tadi? Dapat perangkat fisik komputer yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipindahkan. Masih proses, bisa anak-anak sambil menulis yang belum selesai. Yang penting bisa ditulis. Ya, ini perangkat kita pelajari satu-satu dari input device atau input device sama dengan apa? Peranti atau perangkat masukan. Ya, input device. Pengertiannya apa? Berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh peranti proses. Contohnya, aku minta Fadil bacakan. Berdiri, sambil berdiri di tempatmu aja, berdiri di situ. Oke, bacakan input device. Yang banter, yang keras no. Hah? Boleh ke depan? Ya, kamu baca input device, perangkat masukan, terus. Sing banter, sing keras. Terus voice recorder dan layar sentuh. Coba lebih jelas lagi, Mas Mail, tolong dibacakan yang ada di depan sambil berdiri yuk. Oke, sekarang pulpennya ditaruh dulu. Bu Nur mau tanya sambil lihat di layar. Coba anak-anak sebutkan perangkat input komputer. Contohnya apa saja? Satu. Terus? Sudah termasuk di memori? Dereng, dibaca lagi nek dereng, atau ditulis ya. Input device sama dengan contohnya apa? Keyboard, mouse, scanner. Keyboard, mouse kita sudah paham. Kalau scanner, Bu Nur mau tanya, taruh dulu pulpennya. Scanner, scanner kita menemukan contoh dalam kehidupan sehari-hari bila kita sedang apa? Mbak Devina? Belanja, di mana belanja? Belanja ke supermarket misalnya ya, atau yang sekolahan dekat kita ada toko yang agak besar itu. Oke, belanja misalkan kita beli tipek. Ada ini toh barcode-nya ya. Mbaknya kasir terus scan di alat scan-nya. Bunyi dik gitu toh. Nah, itu membaca scan di tipek ini. Oh, tipek ini namanya tipek Kenko. Harganya 6.000. Gitu. Itu namanya scanner untuk kalau kita sedang belanja. Kemudian ada yang bisa mencontohkan lagi nih joystick. Biasanya anak-anak cowok nih yang menggunakan joystick. Gimana? Dalam kehidupan sehari-hari kita pakai untuk
PS. Nah, wis nek wis ngedep PS, wis joystickan, wis anteng. Ya. Kemudian kamera digital atau webcam, ya, di laptop itu juga ada webcamnya, voice recorder dan layar sentuh. Layar sentuh biasanya ada papan informasi yang kalau di toko serba itu yang besar-besar biasanya juga ada layar sentuh. Kita pengen tahu harga barang A, tinggal masukkan kata-kata, terus cari nanti keluar, itu kita layar sentuh ya kayak gitu. Kita lanjutkan untuk sekarang untuk input device, contoh-contohnya sudah paham? Sudah ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Setelah input, nah ini ada piranti pemrosesan atau processing device. Di dalam gambarnya, kita perhatikan dulu di layar yang di depan, pulpennya taruh dulu nak. Nah, seperangkat komputer bila tidak ada apa ini? Tidak ada panahnya, apa ya? CPU. CPU kepanjangan dari apa? Central Processing Unit. Ini adalah apa anak-anak? Ini adalah otaknya komputer. Ya, pemrosesnya ada di sini. Fungsinya mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer, merupakan otak dari komputer, bisa disebut CPU atau Central Processing Unit. Jadi, bila ada pertanyaan alat pemroses di dalam komputer, contohnya apa? Apa jawabnya? CPU. Sudah paham? Sudah. Kita lanjut ya. Sekarang storage device. Apa ini storage device? Coba perhatikan di depan. Storage device itu adalah alat untuk menyimpan atau perangkat penyimpanan. Storage device contoh-contohnya apa? Dilihat di layar yang di depan. Ada flash disk. Flash disk. Kemana-mana ngantongi flash disk ya? Iya, jawabannya itu. Kemudian ada hard disk. Hard disk yang mana? Ini. Nah, ini juga bisa dibawa kemana-mana dan ini bisa menyimpan data yang ukurannya besar begitu. Kemudian flash disk ini gambarnya seperti ini. DVD dan CD sudah paham ya, bentuknya lingkaran tengah itu. Kemudian peranti penyimpan diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi. Jadi sebuah informasi yang kita inputkan tadi bisa disimpan di mana saja. Flash disk, hard disk, bisa CD, bisa juga disimpan di dalam komputer itu sendiri. Paham? Lanjut. Apa ini? Output device, peranti keluaran, berfungsi apa? Coba saya pengen Mas Gibran, bacakan Mas Gibran, berdiri Mas Gibran. Iya, contohnya output device adalah apa saja? Layar itu yang mana toh? Ini yang saya tunjuk. Nah, yang ini layarnya. Kemudian printer.
Ini di sini nggak ada gambar printernya. Adanya gambar apa ini anak-anak? Speaker ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk pada software. Mas Freddy Mulyo. Yuk bacakan perangkat lunak software. Berdiri. Berdiri. Serangkaian ya, oke. Kalau hardware tadi dibagi berapa? 3, ada apa saja? Pinter Armeta. Kemudian kita masuk ke software. Feby berdiri, bacakan. Feby berdiri. Nggak pakai kacamata. Ya, kelompok sini. Ini siapa? Bening. Anggi. Ya, berdiri Anggi. Dibaca Mbak Anggi, perangkat lunak. Serangkaian instruksi software sistem operasi. Ya, oke, terima kasih. Software dibagi menjadi 2. 1, software sistem apa Viro? Software sistem operasi. Yang kedua software aplikasi. Kita lanjutkan yang materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada sistem operasi. Mas Rian, dibaca. Berdiri Mas Rian. Operating system atau biasanya disingkat OS gitu ya. Yuk, memiliki. Maju ke depan enggak jelas. Maju lagi. Terus. Linux. Ya, terima kasih. Coba kita perhatikan contoh-contoh yang termasuk di dalam sistem operasi. Ada apa saja? 1, DOS, 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 kemudian Windows, kemudian Linux dan Mac OS serta Unix. Dari sistem operasi yang contoh-contoh ini, manakah yang lebih dikenal kalian? Windows, ya. Sudah paham sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Belum ada. Sekarang kita masuk ke, nah ini software aplikasi. Saya minta tolong Novan, bacakan Novan. Ya, software aplikasi merupakan software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna
secara tepat. Contohnya apa saja software aplikasi? 1. Microsoft Word, nah Microsoft Excel, Microsoft ada Photoshop, kemudian Corel Draw, Opera, Google Chrome, dan masih banyak lagi. Bu Nur pengen tanya, software aplikasi apa yang ada di handphone kalian? Google Chrome, terus ada Opera, ada punya dokumen. Kalau Bu Guru kirim file berupa dokumen, kalian kalau HP-nya nggak ada aplikasi dokumen nggak bisa dibuka kan? Nah, ada spreadsheet kayak gitu juga kan? Kemudian aplikasi apa yang paling disukai? Google Chrome. Bisa dapat apa sih dari Google Chrome? Bisa mencari apa sih? Mencari apa? Informasi. Dan yang apa itu? Yang pasti mesti ada itu mesti aplikasi apa? Ada aplikasi game di handphone kalian? Berapa banyak? Sampai 6. 1, ada yang 2. Kemudian aplikasi untuk apa itu? Kita belanja online. Ada punya Shopee di HP. Apalagi? Lazada. Digunakan atau gorgo pas dipasang tok neng HP? Kadang-kadang digunakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini brainware Alvina. Bacakan Alvina. Berdiri Alvina. Pengguna brainware merupakan orang yang menggunakan komputer. Pengguna komputer akan memasukkan perintah-perintah melalui input device, sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi pengguna. Sudah? Berarti brainware itu apa? Brainware itu siapa? Pengguna komputer itu siapa? Ya, manusia atau kita yang menggunakan komputer. Jadi apa itu perangkatnya tadi yang pertama ada? Apa Mas Ferdi benar sing banter? Hardware, terus software. Yang ketiga brainware. Brainware itu ya kalian. Itu. Lanjut ya. Oke, kesimpulannya anak-anak, ketiga unsur di atas saling berhubungan dalam membentuk kesatuan. Perhatikan di layar ada hardware. Hardware tidak akan berfungsi apabila software tanpa software. Kemudian juga kebalikannya, keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada penggunanya atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikan sebuah komputer. Di sini video pembelajaran ini sudah berakhir. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Yang pertama ini ada intermezzo. Kalian tolong nanti ditemukan beberapa kata yang terkait dengan pembelajaran informatika. Yang kedua ada pilihan ganda. Kemudian ada menjodohkan. Kemudian ada isian singkat, kemudian masih banyak lagi ada menjelaskan nama perangkatnya apa, kayak gitu. Ini Ibu bagikan dikerjakan per kelompok, nanti setelah ini dipresentasikan ya. Tulis nama anggota kelompoknya.